Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari dosen saya, Ibu Tati Fadinasari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Aryadi Manurung, NIM 2103066168, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Baiklah, saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan yang dikasih dari dosen saya. Yang pertanyaannya yang membahas tentang mineral dan metabolisme vitamin. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu nomor 1, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral dan fungsi mineral secara umum bagi ternak adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan baik dalam bentuk ion atau elemen bebas bagi ternak. Kemudian mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi berdasarkan kegunaan dalam kelangsungan hidup mineral. Kehidupan mineral dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlah mikro secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, mempertahankan keseimbangan asam basa. Terus mempertahankan traksi overdaging dan memainkan peran penting untuk berfungsinya sel surat secara normal pada ternak. Sebagian mineral dan esensial juga berfungsi untuk sebagai anfitator enzim, kemudian dan mengatur metabolisme konsentrat zat makanan ke dalam tubuh dan fermentasi kondisi tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai aksi kimiawi kepada tubuh. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu soalnya jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Jawabannya yaitu fungsi dari mineral makro adalah yang pertama yaitu natrium, yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmogulasi dan reduksi saraf. Kemudian yang kedua akan berfungsi sebagai ekstrementim bentukan tulang dan gigi, pertumbuhan. Kemudian yang ketiga ada kolorinda yaitu sebagai keseimbangan asam. Yang ketiga yaitu keseimbangan asam basa, regulasi dan sekresi zoonotik. Kemudian yang keempat ada mesus sebagai bentukan tulang operator untuk membatasi karbohidrat dan lipida. Kemudian kelima ada fosfor, yaitu sebagai pembentukan tulang dan gigi metabolisme energi bagian dari DNA dan RNA yang 0,09%-nya terdapat di air susu.
Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan dari vitamin. Pertanyaannya yang pertama adalah, jelaskan pengertian vitamin. Jawabannya adalah, vitamin adalah suatu zat yang kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan tubuh ternak, yang berfungsi untuk pengaturan proses kegiatan tubuh. Untuk pertanyaan kedua, apa saja sifat-sifat umum vitamin C? Jawabannya yaitu, pertama, ada dalam lemak yang terdiri dari unsur CHO, kemudian mempunyai bentuk provitamin atau vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin D. Vitamin dalam larut lemak tidak terdapat di semua jaringan. Membentuk provitamin berbentuk dalam larut lemak. Tidak terdapat semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan hewan. Kemudian vitamin dalam larut pada lemak menyusun struktur jaringan dan diserap bersama lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan adalah ukuran vertikal yang adanya empedu yang dapat meningkat penyerapan, yang adanya empedu dapat meningkatkan vitamin larut pada lemak. Kemudian yang larut pada lemak diserap bersama lemak. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya bagi tubuh ternak. Jawaban saya yaitu, yang pertama yaitu vitamin A. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin ini tidak terdapat pada tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai produser tumbuhan koratin atau dinamakan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke vitamin aktif. Proses konversi provitamin A terjadi di glukosa usus halus dan disiansi dapat dijumpai apabila penerapan lemak menurun, empedunya tidak ada. Secara umum, fungsinya vitamin A mempunyai 3 peranan yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang pada tubuh ternak. Kemudian ada vitamin D atau konserverol yang berfungsi membantu proses absorpsi kalsium dalam darah. Kemudian fungsi kedua, proses absorpsi, berperan dalam proses fosfat ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dalam darah. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba membuat vitamin C sederhana dengan larutan pitadin. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pitadin, gunting, dan botol-botol yang sudah saya gunting untuk tempat air, dan sampel yang sudah saya haluskan atau di blender. Langkah yang pertama kita siapkan wadah. Baru kita tuangkan air.
kita teteskan betadine sebanyak 5 tetes. Lalu kita aduk sehingga merata. Lalu kita masukkan sampel yang sudah kita sediakan. Kita masukkan sedikit aja. Setelah kita uji coba vitamin C sederhana pada sampel tersebut, dapat kita peroleh bahwasannya yang mengandung vitamin C paling banyak yaitu pepaya, dan yang kedua buah jeruk, dan yang mempunyai sedikit vitamin C yaitu rumput gajah, dan sedikit vitamin C satu lagi pada rumput odot, dan tidak memiliki vitamin C pada sampel ini yaitu buah naga. Perubahan warna yang terjadi di sini diakibatkan karena betadine mengandung povidone 10% dan setara dengan iodin 1%. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.